Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai surah Al-Hijr. Subuh-subuh yang lalu kita sudah membahas terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya. Sudah 4, ya. Itu mengenai Nabi Muhammad SAW disuruh bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena terasa sesak, terasa sempit. Kedua, mengenai 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Ketiga, mengenai jaminan Allah bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran, Zikra, dan kami pula yang akan memeliharanya. Keempat, perlindungan Allah terhadap setan, walaupun kemauan setan itu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan batas-batas yang merupakan perlindungan kepada kita, ya. Sekarang nomor 5 di dalam surah Hijr ini, ayat nomor 56, yaitu di dalam kisah-kisah para nabi, ya. Kita ambil pokoknya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nabi Ibrahim mengatakan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Jadi begini, karena dosa-dosa mungkin besar sekali dosa kita, ya. Pernah membunuh orang, nipu orang, segala macam dosa yang kita lakukan. Akhirnya berputus asa, sudah, dosa saya terlalu besar untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu dialami oleh sahabat yang belum masuk Islam, yaitu yang membunuh Hamzah, ya. Jadi dia merasa putus asa, ya gitu, ya. Ini ada 3 ayat di dalam Al-Quran ini. Mari kita baca bahasa Al-Qurannya. Qala, ini maksudnya Ibrahim, wa man yaqnatu mir rahmah. Ibrahim berkata, barang siapa berputus asa dari rahmat Tuhan mereka, Tuhan pencipta, Rabbihi illad dolun. Jadi termasuk juga pada waktu kita baca Al-Fatihah, ya, bagian terakhir itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi orang sesat. Antara lain sesat itu akibat berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Dan yang termasuk orang yang berputus asa itu orang yang sesat, dolib. Ini perlindungan kepada diri kita, ya. Jangan sampai kita merasakan dosa banyak sekali, bertimbun sekali, maka kita putus asa terhadap rahmat Allah yang akan mengampuni kita. Mari kita lihat di surah Yusuf,
ya. Ayat 87 kalau nggak salah ya, 87. Surah Yusuf ayat 87. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Tadi orang-orang yang zolim, yang orang dolim, sekarang orang kafir. Ini dikisahkan dari kisah Nabi Yusuf, di mana Yusuf sudah menjadi raja di Mesir, ya, yang belum ketemu dengan orang tuanya, tapi dia sudah menjadi raja. Kemudian karena paceklik pangan sampai 7 tahun, maka mereka diperintahkan oleh Nabi Yakub, ya, untuk pergi ke Mesir untuk bertukar barang sehingga mereka bisa membawa pangan. Tapi di Mesir, saudaranya Benyamin itu tertangkap, direkayasa oleh Yusuf, sehingga Benyamin tertangkap mencuri. Maka ditahanlah Benyamin. Jadi dua yang kehilangan Nabi Yakub itu Yusuf dan Benyamin, anaknya. Nah, itu dia merintahkan lagi pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunai, ya bani. Yusuf berkata, wahai anak-anakku, ya bani, yazhabu, pergilah, ya, kalian, fatahassasu, carilah kalian tentang berita mi Yusuf wa akhi, Yusuf dan saudaranya, wala ta'asu mir rauhillah. Nah, tapi di sini dengan bahasa rauhillah, ya, artinya rahmat Allah juga, ya. Wala ta'asu mir rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Kafir, ya. Maka sebenarnya orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Mari kita lihat lagi ayat yang terakhir, ya, di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53 ini terkenal. Ayat ini sangat menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Ayat yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW.
ayat 53. Nah, gitu ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat bergembira ayat-ayat yang merupakan suatu titik di mana Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, yang kecil, yang besar, macam-macam, ya. Asal jangan berputus asa. Banyak kita hadapi dan kita tahu orang-orang yang dosanya sangat besar sehingga dia berputus asa, ya. Berputus asa dalam arti begini, dia tetap saja, sudahlah, kepalanglah, nanti soal di akhirat ini, di akhirat lah nanti apa, tetap dia lakukan sesuatu walaupun sudah mengurangi, mungkin sudah mengurangi, tapi tidak ada perasaan yang kuat untuk mencoba, ya. Mari kita baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kata ibadi yang pakai ya. Katakan ya hamba-hambaku yang sedang berproses, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas atas dirinya, artinya melakukan dosa-dosa, ya, melakukan dosa-dosa. La taqnatu, jangan berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Mungkin kita perlu melihat surah Suratul ayat 56-57. Saya kira perlu saya teliti dulu, ya. Nah, apa kelanjutan ini yang jarang dibaca, ya, jarang dibaca. Kelanjutan dari ayat 53, ya, 54, 55, 56. Karena
Kalau tidak kita pahami ayat-ayat selanjutnya, maka seperti kita masuk suatu kondisi di mana kita minta ampun dan sebagainya, ya, berhenti. Ya. Mari kita lihat surah Az-Zumar 53 ini, ayat 53 tadi, asbabun nuzulnya, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ayat ini selain ayat di dalam surah Al-Furqan 68, ya, diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang gemar melakukan pembunuhan dan perzinaan, yang suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya seruanmu adalah baik, karena itu katakanlah apa yang harus kamu lakukan untuk menghapus semua dosa-dosa kamu. Nah, itu. Ini berkaitan juga dengan surah Al-Furqan ayat 68. Nanti besok kita kaji, ya. Nah, ayat selanjutnya ini merupakan pesan kepada kita. Kalau kita sudah bertobat terhadap dosa-dosa kita, ya, kita harus memperhatikan ayat selanjutnya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya, saya baca dulu bahasa Indonesianya. Ayat 55. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran, ya. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhan, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi diperintah untuk ikuti, berserah diri kepada Allah sebelum azab, ikuti Al-Quran sebelum mendadak, ya. Terus ayat 56. Maksudnya agar jangan ada yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Jangan jadi nyesal nanti. Jadi nanti di akhirat nanti diingatkan oleh Allah, jangan sampai nyesal. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Ayat 57. Dan agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Berandai-andai, jangan terjadi seperti itu. Selanjutnya, atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jangan, percuma, gitu kan? Sesungguhnya sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Pada hari kiamat engkau melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajah mereka menghitam
Bukankah mereka jahanam, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi akhirnya kita diminta mengikuti Al-Quran, ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang takwa, dan orang yang takwa itulah dinyatakan di dalam ayat 61, dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan melalui, jadi kalau kita yang sudah berdosa besar, ya, sudah bertobat, ini pesan supaya mengikuti Al-Quran. Diikuti Al-Quran itu sehingga hidup kita itu bersama Al-Quran, ya. Hidup kita bersama Al-Quran banyak sekali, ya, banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan, pernik-perniknya, walaupun mungkin itu sunat, ya. Tapi seperti Al-Quran itu membawa kita ke arah yang tinggi sekali, ke arah yang tinggi sekali. Inna akramakum innallahi atqakum, orang yang paling bertakwa, ya. Tapi melalui jalur-jalurnya kelihatan. Misalnya kita orang yang biasa saja, nggak punya uang, ya sudah pasti nggak bisa berinfak yang besar, tapi ada jalannya sehingga kita memperoleh pahala yang sama dengan orang-orang yang berinfak besar. Ada jalannya, gitu. Allah Maha Adil. Kemudian bisa kita melalui jalur orang-orang yang berilmu, ya, ulul albab. Bisa melalui jalur ibadur rahman, yang hati orang yang lembut, gitu. Bisa melalui jalur orang yang dermawan. Nah, itulah gambaran perjalanan kita. Nanti sedikit demi sedikit, masa tidak akan selesai dari muda sampai tua. Tentu kita akan menemukan jalan-jalan yang baik gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.